Salam, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan ucapan syukur dan mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan Kamis 4 November 2021 tertulis pada Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Membahin nadinggan tu diri nado bawa nabasa, alai pasusa sibuk nasa diri do halak nagarang roha. Bila seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri, serta memperhatikan segala kebutuhannya saja, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Sebaliknya, kita bermurah hati kepada orang lain justru mendatangkan kebaikan pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Saya membaca pada situs artikel Kristen tentang murah hati disebut seperti ini. Murah hati adalah respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Murah hati tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkannya. Murah hati itu kesediaan untuk menerima dan memaafkan dan memulai dengan sebuah relasi yang baru dengan tidak memperhatikan latar belakang yang dibayangi dendam, sakit hati, atau luka batin. Murah hati adalah kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan. Murah hati tindakan tulus, tidak mengungkit-ungkit atas tindakan yang telah dilakukan untuk kepentingan sesama. Murah hati adalah tindakan yang tidak didasari perbedaan ras, suku, agama, bahkan politik, maupun kepentingan pribadi lainnya. Maka dapat kita pahami, murah hati itu adalah perbuatan baik orang percaya yang menjadi suatu keharusan karena kasih Yesus. Dengan kata lain, berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi harus kita salurkan kepada orang lain. Murah hati itu adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Nah, sekarang nats ini menyebut orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Apa artinya? Tindakan kita yang murah hati itu punya keuntungan pada diri kita. Ada rasa sukacita kalau kita dapat berbagi atau menolong seseorang. Kita merasa baik dan pada saatnya kita pun akan menuai. Jadi, dengan bermurah hati tidak akan pernah rugi. Bahkan bermurah hati kepada sesama, terlebih kepada orang yang sangat membutuhkan, itu sama halnya sedang memiutangi Tuhan. Atau dalam bahasa Batak disebut napasali jahubado manang ise namar dengan bahasa tunapugus jala ibana mamaloson dengan bahasa nai itu ibana. Amsal 19 ayat 17. Dan orang yang kita tolong itu pun akan bersuka cita dan mengingat kita. Hanya saja perlu menjadi catatan bagi kita. Ketika bermurah hati, koreksilah motivasi hati kita. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi yang terselubung. Misalnya ingin dikenal, mengharapkan pujian, mengharapkan balasan, dan lain-lain. Mari sering-seringlah berbuat dengan kemurahan hati. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di pagi yang teduh ini Tuhan, Engkau bermurah hati menjagai hidup ini dan menyediakan berkat baru, menjadi pemberi semangat yang mengawali hari ini. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk sering-sering berbuat dengan murah hati, terlebih bagi orang yang sangat membutuhkan, karena ternyata berbuat dengan murah hati adalah karena kasih-Mu pada kami dan menjadi keharusan untuk kami lakukan. Berbuat baik kepada diri kami sendiri, menguntungkan pada diri kami dan untuk orang lain dapat terbantu. Terima kasih Tuhan.
Jadikan kami untuk Tuhan pakai menjadi orang yang bermurah hati. Tuhan, kami akan beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tolong Tuhan sertai. Tambah-tambahkanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami pribadi lepas pribadi. Beri semangat dan sukacita melakukannya. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa ini kepadamu saja. Ampunkan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan, taati prokes. Tuhan berkati. Horas.